Apa yang terjadi ketika kekuatan militer yang dianggap tak terkalahkan tiba-tiba dihancurkan dalam sekejap? Dalam serangan terbesar yang pernah terjadi, 1.500 tentara Israel jatuh korban, terperangkap dalam gas beracun yang mematikan. Bagaimana sebuah serangan tak terduga ini mengubah jalannya sejarah? Temukan kisah penuh ketegangan dan tragedi yang membuat dunia terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang dirahmati Allah. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, pastikan kalian like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update cerita terbaru. Jangan lupa tinggalkan komentar dengan sholawat, dan beritahu kami dari daerah mana kalian menonton video ini. Jangan lupa siapkan secangkir kopi panas dan pisang gorengnya agar suasana semakin hangat. Mari kita mulai saja ceritanya. Di sebuah dunia yang penuh ketegangan politik, di tengah hiruk-pikuk negosiasi yang selalu gagal, dan serangkaian pertempuran yang kerap kali berujung pada kebuntuan, Israel dan Iran kini terperosok ke dalam perang terbuka yang tak bisa dihindari lagi. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya hubungan kedua negara ini berada di titik terendah, tidak pernah ada yang membayangkan bahwa serangan besar yang bakal mengguncang dunia akan datang dari arah yang paling tak terduga. Perang ini dimulai dengan penguatan militer oleh kedua belah pihak. Iran, yang telah lama dipandang sebagai ancaman bagi Israel, kini meluncurkan program persenjataan yang mengkhawatirkan, dengan rudal balistik dan hipersonik yang semakin canggih. Negara-negara Barat terus memberikan tekanan kepada Iran, berusaha menahan laju ambisi negara itu yang tampaknya tidak akan berhenti. Namun, serangan ini bukanlah hal yang hanya terjadi dalam ruang politik internasional. Di bawah permukaan, ada kisah-kisah manusia yang tersembunyi, kisah yang mengarah pada satu keputusan dramatis yang akan mengubah hidup banyak orang. Amir, seorang pemuda Iran yang telah lama terlibat dalam perjuangan bersama proksi-proksi Iran, adalah salah satu individu yang memainkan peran krusial dalam peristiwa ini. Meski usianya masih muda, ia sudah menjadi bagian dari tim elit yang merencanakan serangan besar terhadap Israel. Keluarganya hancur oleh perang, dan meskipun ia tidak pernah memilih jalur ini, keadaan membawanya ke sana. Tidak ada pilihan lain bagi Amir selain berjuang untuk balas dendam. Amir menyaksikan bagaimana serangan-serangan sebelumnya dari Israel telah menghancurkan kampung halamannya, merenggut nyawa orang-orang yang sangat berarti baginya. Perasaan marah dan kecewa terhadap dunia luar semakin memupuk tekadnya untuk membalas setiap tetes darah yang telah jatuh. Dalam benaknya, serangan besar yang sedang dipersiapkan adalah jalan untuk menebus segala penderitaan yang telah dialami oleh rakyatnya. Di sisi lain, Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Sejak pertama kali Iran meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel, Netanyahu tahu bahwa perang yang lebih besar sudah di depan mata. Tak ada lagi waktu untuk berunding atau berusaha mencari jalan damai. Semua strategi yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun kini harus diterapkan dengan cepat, karena ancaman yang datang dari Iran begitu besar. Malam itu, Netanyahu duduk di ruang kerjanya yang megah, memandang peta wilayah Israel yang terpasang di dinding. Di luar jendela, langit malam tampak gelap, namun gelap yang penuh ancaman. Semua perwira tinggi militer Israel hadir, berdebat mengenai langkah selanjutnya. Setiap keputusan yang diambil malam itu akan menentukan masa depan negara mereka. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan berada di ujung jurang, kata Netanyahu dengan suara penuh tekanan. Serangan Iran bukan hanya ancaman fisik. Ini adalah serangan terhadap eksistensi kita sebagai sebuah bangsa. Kita harus bertindak. Rencana pun disusun. Pabrik kimia yang terletak di wilayah Israel Selatan menjadi target utama. Pabrik ini, yang merupakan pusat produksi senjata kimia dan material berbahaya, dianggap sebagai sasaran yang layak dihancurkan. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipersiapkan, sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Netanyahu dan para penasihatnya tahu bahwa serangan ini akan sangat mempengaruhi citra internasional Israel. Pabrik kimia yang mereka serang bukan hanya pusat produksi, tetapi juga simbol kekuatan militer Israel. Menghancurkannya berarti memberi pesan kuat kepada dunia bahwa Israel siap mengambil langkah apapun untuk melindungi dirinya. Di tengah malam yang semakin larut, ratusan jet tempur Israel bersiap untuk melakukan serangan udara. Tentara Israel, yang tersebar di berbagai titik di sekitar pabrik, telah siap siaga. Mereka tahu apa yang akan datang, namun tak ada yang benar-benar siap menghadapi kehancuran yang akan ditimbulkan. Semua berpikir tentang kemenangan, tetapi tak satu pun dari mereka yang mengira apa yang akan terjadi sesaat setelah serangan itu diluncurkan. Namun, di balik semuanya, ada kesedihan yang tak terungkapkan di hati Amir. Ia tahu bahwa saat itu,
hidupnya akan berubah selamanya. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Dalam jantungnya, ia merasa ada harapan untuk masa depan, meskipun itu adalah harapan yang mungkin terlalu naif. Tugasnya kali ini bukan hanya tentang menghancurkan musuh, tapi tentang mengubah takdir bangsanya. Dengan hati yang berat, Amir memerintahkan serangan pertama. Rudal-rudal hipersonik yang penuh dengan daya ledak luar biasa, melesat cepat dari arah timur menuju pabrik kimia yang menjadi simbol kekuatan Israel. Gemuruh ledakan terdengar menggelegar saat mereka menghantam pabrik dengan kekuatan yang menghancurkan segala sesuatu yang ada di sana. Asap hitam membumbung tinggi, mencekik udara yang dulu bersih. Ledakan besar itu tidak hanya menghancurkan pabrik, tetapi juga menciptakan gelombang kejut yang begitu dahsyat, merambat hingga ke seluruh wilayah Israel. Tentara yang berada di sekitar lokasi serangan merasa dunia mereka bergetar, namun tidak semua dari mereka bisa melarikan diri tepat waktu. Asap yang berasal dari ledakan pabrik kimia itu ternyata mengandung gas beracun yang mematikan. Para tentara Israel yang berada di zona dampak serangan tidak sempat menghindar, dan satu persatu mereka terjatuh, kesulitan bernapas, dan akhirnya tak dapat melawan maut. Sementara itu, Iran dan proksi-proksinya merayakan keberhasilan serangan ini dengan perasaan campur aduk, antara kemenangan besar dan ketakutan akan apa yang akan terjadi setelahnya. Namun, bagi Netanyahu, serangan ini adalah mimpi buruk yang lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Meskipun pasukan Israel berhasil menghancurkan sebagian besar infrastruktur Iran, mereka kehilangan lebih dari yang mereka duga. Serangan ini bukan hanya menghancurkan fisik, tetapi juga jiwa mereka. Dan yang lebih parah, dunia kini melihat mereka bukan lagi sebagai kekuatan yang tak terkalahkan, melainkan sebagai negara yang rentan terhadap serangan besar-besaran. Asap yang membumbung tinggi itu kini mengubah segalanya. Saat fajar menyingsing, dunia Israel berubah menjadi medan peperangan yang tak terkendali. Pada malam yang penuh ketegangan, pasukan Iran, dengan bantuan proksi-proksi yang telah terlatih dengan baik, berhasil meluncurkan serangan rudal balistik dan hipersonik yang menghantam Israel dengan kekuatan yang menghancurkan. Dengan tiap ledakan yang mengguncang tanah, satu persatu bangunan yang selama ini menjadi simbol kekuatan Israel terjungkal, tak terkecuali pabrik kimia yang menjadi pusat produksi senjata dan bahan kimia militer. Serangan tersebut datang dengan cepat, hampir tanpa peringatan, menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Pabrik kimia yang menjadi sasaran utama kini terlubangi di setiap sisi, asap hitam membumbung tinggi, membawa dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kehancuran fisik. Ledakan besar yang menyebar di udara menghasilkan gelombang kejut yang begitu kuat, menyebar jauh ke sekelilingnya, bahkan menembus ruang dan waktu. Rudal hipersonik yang dilepaskan dari Iran memecah langit malam dengan suara gemuruh yang mengguncang. Mereka mencapai pabrik kimia yang terletak di bagian selatan Israel, menghancurkan struktur bangunan tersebut dalam sekejap. Namun, ledakan itu tidak hanya menghancurkan fisik pabrik, tetapi juga membuka kotak Pandora yang penuh dengan gas beracun yang telah disimpan di dalamnya. Selama bertahun-tahun, pabrik tersebut telah mengolah berbagai jenis bahan kimia yang digunakan dalam produksi senjata pemusnah massal, dan kini, senjata tersebut akan digunakan oleh alam untuk menghancurkan para prajurit yang pernah mengandalkannya. Ketika ledakan itu terjadi, sebagian besar pasukan Israel yang berpatroli di sekitar pabrik tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Mereka menyaksikan kehancuran dalam diam, dengan ratusan ton bahan kimia yang terbakar di udara. Sepertinya tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di antara ribuan tentara yang berada di dekat lokasi serangan, salah seorang dari mereka, Sergeant Gideon Levi, merasa ada yang aneh pada udara di sekitar pabrik yang terbakar. Asap hitam tebal mulai menyebar di udara, dan ada rasa panas yang datang dari dalam tubuhnya yang membuatnya mulai merasakan gejala yang aneh. Hidungnya terasa perih, tenggorokannya mulai mengering, dan pandangannya semakin kabur. Tak lama kemudian, Gideon merasa seperti tubuhnya kehilangan kendali, dan dia jatuh terjerembab ke tanah. Tentara lain yang berusaha mendekat untuk membantunya, tiba-tiba juga mengalami hal yang sama. "Gas beracun!" seru seorang tentara yang menyadari situasi yang sedang berlangsung. "Cepat, mundur! Mundur semua!" Namun, terlambat. Gas beracun yang dihasilkan oleh ledakan pabrik kimia ini menyebar dengan cepat, menutupi area yang luas. Mereka yang terjebak dalam jangkauan langsung serangan tersebut tidak memiliki cukup waktu untuk melarikan diri atau melindungi diri mereka dengan masker gas yang terletak jauh dari jangkauan mereka. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, berada di ruang situasi ketika laporan pertama tentang ledakan sampai kepadanya.
Reaksi pertama Netanyahu adalah merasa lega, berpikir bahwa serangan ini adalah kemenangan yang telah direncanakan lama. Tetapi, kegembiraannya segera berubah menjadi kekhawatiran. Ketika laporan kedua dan ketiga masuk, dia tahu bahwa situasi ini telah berubah drastis. Bukan hanya serangan langsung yang harus dihadapi Israel, tetapi juga dampak gas beracun yang menyebar ke udara, menyebabkan korban jiwa yang sangat besar. Bagaimana bisa? Gas beracun itu berasal dari pabrik kimia kita. Netanyahu bertanya dengan nada yang terkejut. Kepala Staf Militer Israel menjelaskan bahwa pabrik itu merupakan pusat produksi senjata yang telah dioperasikan selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu bahwa salah satu zat kimia yang disimpan di dalamnya begitu berbahaya. Dengan kening berkerut, Netanyahu bergegas menghubungi para pemimpin militer dan pejabat intelijen untuk memahami sejauh mana dampak dari gas beracun ini dan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut. Namun, jawabannya mengejutkan, serangan ini sudah di luar kendali. Seluruh wilayah yang terkena dampak telah diselimuti oleh gas beracun yang tak hanya mengancam nyawa tentara, tetapi juga warga sipil yang berada di sekitar kawasan tersebut. Sementara itu, di medan perang, pasukan Israel yang berusaha untuk berkoordinasi dan memitigasi serangan ini mulai kewalahan. Kejutan dan kebingungan merambat di antara mereka. Beberapa tentara berusaha melarikan diri, namun gas yang mengandung senyawa kimia mematikan membuat pernapasan mereka menjadi terhambat, dan hanya dalam hitungan menit, mereka terjatuh satu persatu. Di sisi lain, pasukan Iran merayakan kemenangan mereka, meskipun mereka tahu bahwa serangan ini tidak hanya akan merugikan Israel, tetapi juga memperburuk ketegangan internasional yang sudah sangat kompleks. Namun, bagi Amir, pemuda yang menjadi bagian dari strategi serangan ini, ada perasaan yang berbeda. Ia tahu bahwa meskipun serangan ini membawa kemenangan, masih ada harga yang harus dibayar, dan itu mungkin bukan hanya harga dari kemenangan, tetapi juga harga moral yang harus dia tanggung. Amir berdiri di tengah reruntuhan, memandang ke arah langit yang mulai menggelap. Dia tahu bahwa sekali lagi, rakyat Iran dan Israel akan terjebak dalam lingkaran kebencian yang tak pernah berujung. Meskipun serangan ini berhasil meruntuhkan salah satu kekuatan terbesar di dunia, harga yang harus dibayar terlalu besar untuk dipahami oleh banyak orang. Baginya, ini adalah sebuah titik balik yang mengharuskannya mempertanyakan segala yang telah dia yakini tentang peperangan dan kebencian. Di markas besar Israel, Netanyahu merasakan kesulitan yang lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dengan ribuan korban yang jatuh, dan perasaan ketidakberdayaan yang mulai melanda, dia mengerti bahwa serangan ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana dunia akan memandang Israel setelahnya. Harapan yang dulu pernah ada kini terasa semakin jauh, dan perang ini kini lebih berbahaya daripada sekadar serangan militer. Ini adalah tentang mempertahankan martabat bangsa yang kini terancam hancur. Kekacauan di Israel setelah serangan itu semakin membesar dengan cepat. Di luar pabrik kimia yang hancur, ledakan terus menggema, namun yang lebih mengerikan adalah gas beracun yang mulai meresap ke dalam atmosfer, mengubah tanah yang semula hijau dan subur menjadi ladang kehancuran. Tentara Israel yang sempat berada di garis depan, kini tergeletak tak berdaya, dan yang lebih mengerikan lagi, banyak di antara mereka yang tak sempat mengetahui apa yang terjadi sampai terlambat. Di sisi lain, Perdana Menteri Netanyahu menerima laporan pertama mengenai dampak gas beracun. Tidak seperti yang ia harapkan, serangan besar ini membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekadar kerusakan fisik pada pabrik kimia. Ribuan tentara yang berada di sekitar area pabrik kini tidak dapat bergerak. Gas yang tersebar tidak hanya merusak pasukan yang ada di lokasi, tetapi juga menyebar ke daerah sekitarnya, mengancam lebih banyak nyawa. Netanyahu yang sebelumnya berharap kemenangan ini akan menjadi langkah awal untuk mengakhiri konflik dengan Iran, kini disadarkan pada kenyataan pahit yang lebih besar. Ketika laporan pertama tentang korban jatuh, baik tentara maupun warga sipil, ia tahu bahwa ini bukanlah kemenangan yang bisa dibanggakan. Dalam hitungan menit, Israel kehilangan lebih banyak daripada yang bisa mereka bayangkan, dan dampaknya bukan hanya dalam jumlah korban, tetapi juga dalam cara dunia memandang mereka. Apa yang terjadi? Apakah kita bisa mengontrol situasi ini? Tanya Netanyahu dengan suara terbata, saat ia melihat layar yang penuh dengan angka-angka kematian yang terus bertambah. Penasihat militer Israel menjelaskan dengan suara penuh kecemasan, Perdana Menteri, gas itu tidak hanya terbatas pada area serangan. Kami mendapatkan laporan bahwa beberapa daerah yang sebelumnya aman, kini juga terpapar gas beracun itu. Pasukan di lapangan belum bisa mengatasinya. Di luar markas besar,
Israel yang sebelumnya bangga dengan kekuatan militernya kini terjerembab dalam ketidakpastian. Ini bukan sekadar serangan konvensional yang bisa diatasi dengan peralatan tempur, tetapi ini adalah serangan yang menyerang inti dari keberadaan mereka sebagai negara. Bukan hanya senjata yang hancur, tetapi tubuh-tubuh tentara Israel yang dulu dijadikan simbol kekuatan kini jatuh tanpa perlawanan. Di medan perang, Amir, pemuda Iran yang menjadi salah satu perencana serangan ini, merasa campuran antara kemenangan dan kekhawatiran. Ia memandang layar komputer yang menunjukkan hasil dari serangan besar mereka. Tantangan berikutnya kini adalah menyaksikan akibat dari serangan tersebut, bagaimana serangan ini akan mengubah jalannya perang dan apakah itu akan membawa perubahan nyata dalam ketegangan internasional. Namun, Amir tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah dalam dirinya. Meski serangan ini berhasil menghancurkan salah satu kekuatan besar Israel, ia juga menyadari bahwa banyak nyawa yang terbuang sia-sia, baik dari pihak mereka maupun pihak lawan. Beberapa kali ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang benar-benar diinginkan oleh rakyat Iran? Atau kita hanya terjebak dalam permainan politik yang tak pernah berakhir? Di rumah sakit Israel, suasana panik terus berlanjut. Tim medis yang tersebar di seluruh rumah sakit tidak pernah menghadapi kasus sebanyak ini dalam waktu yang begitu singkat. Ribuan tentara dan warga sipil yang terpapar gas beracun harus segera mendapatkan perawatan medis intensif, namun banyak di antaranya yang terlambat mendapatkan pertolongan. Beberapa orang di antara mereka bahkan tidak sempat mengenali gejala-gejala yang ditimbulkan oleh gas tersebut hingga mereka jatuh pingsan. Seorang dokter, Dr. Miriam Cohen, yang tengah bekerja di rumah sakit militer, merasa semakin cemas melihat banyaknya korban yang datang. Ia tidak pernah menyangka bahwa perang bisa menyebarkan kehancuran dengan cara yang begitu efisien, melalui gas yang tak terlihat, yang tak memberi kesempatan bagi tubuh manusia untuk bertahan. Dokter, kami membutuhkan lebih banyak obat penawar untuk gas itu, kata seorang perawat dengan suara cemas. Beberapa tentara sudah tidak bernapas lagi. Mereka mati karena kekurangan oksigen. Dr. Miriam mengangguk, matanya penuh kecemasan. Ia tahu bahwa tidak banyak yang bisa mereka lakukan dengan sumber daya yang terbatas. Kami harus tetap berusaha, kita tidak bisa menyerah, jawabnya dengan tegas, meskipun ia sendiri merasakan kekhawatiran yang mendalam. Setiap detik terasa seperti bertaruh dengan kehidupan, dan tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan jatuh. Malam itu, dunia Israel berubah selamanya. Serangan ini bukan hanya menghancurkan fisik, tetapi juga mengguncang mental dan moral bangsa yang sudah lama merasa tak terkalahkan. Setelah ledakan itu, tak ada yang kembali seperti semula. Negara yang penuh dengan kesombongan, yang sebelumnya memandang rendah ancaman-ancaman lain, kini menemukan dirinya terpojok oleh serangan yang tak terduga dan sangat mematikan. Perdana Menteri Netanyahu kini tahu, kemenangan ini mungkin hanya sebuah awal dari akhir yang lebih suram. Dunia yang dulu menghormati dan menakuti Israel, kini akan memandangnya dengan penuh keraguan. Dan lebih dari itu, dalam ruangan gelap tersebut, Netanyahu memikirkan satu hal yang terus mengusiknya, apakah setelah semua ini, Israel masih bisa berdiri tegak, atau akankah mereka jatuh, terhantam oleh kebijakan mereka sendiri yang telah menyulut kebencian tak berujung? Berita tentang serangan Iran yang menghancurkan pabrik kimia dan menyebabkan gas beracun menyebar ke seluruh wilayah Israel segera menyebar ke seluruh dunia. Tak hanya Israel yang merasakan dampaknya, tetapi dunia internasional juga mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Berbagai negara besar, yang sebelumnya tidak terlibat dalam konflik ini, kini harus menghadapi kenyataan bahwa perang besar telah dimulai dan dampaknya akan menyentuh setiap negara, tanpa kecuali. PBB segera mengadakan pertemuan darurat yang melibatkan negara-negara besar dan anggota Dewan Keamanan. Meski banyak yang menentang perang dan menginginkan perdamaian, tidak ada satupun negara yang bisa mengabaikan apa yang terjadi di Timur Tengah. Konflik ini bukan hanya ancaman bagi Israel dan Iran, tetapi juga bagi stabilitas kawasan dan dunia secara keseluruhan. Di markas besar PBB di New York, ketegangan meningkat. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, berdiri di depan podium, memberikan pidato yang penuh keprihatinan. Dunia harus bersatu. Konflik ini bukan hanya tentang dua negara. Ini adalah ancaman bagi seluruh umat manusia. Kita harus bertindak untuk mencegah bencana yang lebih besar, kata Guterres dengan suara tegas. Amerika Serikat, yang sejak awal selalu menjadi sekutu dekat Israel, mengutuk keras serangan Iran dan menyatakan bahwa mereka siap memberikan bantuan militer kepada Israel untuk membela diri. Presiden Donald Trump dalam pidatonya menegaskan bahwa tindakan Iran ini akan membawa konsekuensi besar bagi negara tersebut.
Kami tidak akan membiarkan serangan ini terjadi tanpa jawaban. Kami berdiri bersama Israel, kata Trump, yang memicu berbagai reaksi dari negara-negara di dunia. Namun, tidak semua negara setuju dengan sikap Amerika Serikat. China dan Rusia dengan tegas mengkritik serangan balasan yang dilakukan oleh Israel dan menegaskan bahwa dunia harus mencari jalan damai, bukan memperburuk konflik dengan eskalasi militer. Wang Yi, Menteri Luar Negeri China, dalam konferensi persnya mengatakan, kita harus menahan diri dan menghentikan kekerasan lebih lanjut. Dunia tidak boleh terjebak dalam perang yang tak ada habisnya. Kami menyerukan semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Arab Saudi, meskipun sebelumnya terlibat dalam perundingan rahasia dengan Israel terkait normalisasi hubungan, kini merasa terjebak di tengah konflik yang semakin memburuk. Mereka merasa tidak bisa mendukung tindakan Iran, tetapi juga tidak bisa sepenuhnya mendukung Israel, karena ketegangan antara Iran dan negara-negara Teluk Arab sudah berlangsung lama. Putra mahkota Mohammed bin Salman dalam pidatonya menekankan pentingnya menjaga stabilitas kawasan, meskipun ia tidak berani mengutuk salah satu pihak secara langsung. Kita harus menjaga keamanan dan perdamaian, dan menghindari eskalasi yang lebih lanjut, katanya dengan hati-hati. Namun, ketegangan bukan hanya terjadi di Dewan Keamanan PBB. Di Eropa, berbagai negara anggota Uni Eropa mulai merasakan dampaknya. Perdana Menteri Jerman, Olaf Scholz, mengutuk keras serangan gas beracun terhadap tentara Israel, namun dia juga mengingatkan agar semua pihak menghindari penggunaan senjata kimia dalam peperangan. Senjata kimia adalah senjata yang melanggar hukum internasional. Kami mengecam penggunaan gas beracun yang mengancam nyawa begitu banyak orang, ujarnya. Sementara itu, di Iran, pemerintah memperlihatkan kebanggaan atas serangan besar yang mereka lakukan, meskipun mereka juga harus menghadapi kritikan dari sejumlah negara yang lebih moderat. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyampaikan pidato yang penuh dengan kecaman terhadap Israel dan Amerika Serikat. Serangan ini adalah langkah pertama dalam menghapuskan kekuatan Zionis dari dunia ini. Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran ditegakkan dan kedamaian sejati terwujud, kata Khamenei. Namun, meskipun Iran merasa bangga dengan serangan tersebut, beberapa pejabat militer di dalam negeri mereka mulai khawatir dengan dampak yang ditimbulkan. Sejumlah analis militer Iran yang lebih moderat memperingatkan bahwa eskalasi perang ini bisa berujung pada bencana besar, tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi rakyat Iran yang sudah tercekik oleh sanksi internasional. Mereka khawatir bahwa serangan ini bisa memperburuk keadaan ekonomi Iran yang sudah sangat rapuh. Sanksi internasional yang sebelumnya diberlakukan terhadap Iran mulai diperketat oleh sejumlah negara yang menganggap bahwa serangan ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Uni Eropa, misalnya, menangguhkan sebagian besar perjanjian dagang dengan Iran dan meningkatkan tekanan ekonomi. Sementara itu, negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi ini, namun kesepakatan sulit dicapai karena perbedaan pandangan antara negara-negara anggota mengenai bagaimana merespon situasi ini. Di Israel, situasi semakin genting. Ribuan korban tewas akibat gas beracun yang disebarkan oleh serangan Iran, dan negara ini kini berada di ujung tanduk. Perdana Menteri Netanyahu berada dalam tekanan besar. Ketika pertama kali mendengar bahwa serangan ini memakan begitu banyak korban, ia tidak bisa menyembunyikan rasa marah dan frustrasinya. Namun, dengan cepat, ia sadar bahwa respons Israel terhadap serangan ini harus sangat hati-hati untuk menghindari ketegangan yang lebih besar lagi. Jika kita tidak menunjukkan kekuatan, kita akan dianggap lemah, kata Netanyahu dalam pertemuan darurat dengan para penasihat dan jenderal militernya. Tapi kita juga harus berhati-hati, karena dunia memantau kita. Jika kita terlalu agresif, kita bisa kehilangan dukungan internasional. Sementara itu, dalam dunia politik internasional, ada kesadaran bahwa perang ini bisa mempengaruhi lebih dari sekadar Israel dan Iran. Negara-negara di sekitar Timur Tengah merasa terancam, dan Jordania, yang berbatasan langsung dengan Israel dan Palestina, mulai mengerahkan pasukan mereka untuk menjaga perbatasan mereka dengan hati-hati. Mesir, yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, juga menyatakan kekhawatirannya akan dampak serangan ini terhadap stabilitas kawasan. Jika perang ini berlarut-larut, akan sangat sulit untuk kembali ke perundingan damai, kata Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, yang menegaskan bahwa Mesir akan bekerja untuk menjaga perdamaian, namun juga siap untuk mengambil langkah-langkah defensif jika diperlukan. Kita harus menemukan jalan tengah, atau kita akan terperangkap dalam kebuntuan yang lebih besar. Di Palestina, Hamas merasa situasi ini memberikan mereka peluang untuk memperbesar pengaruh mereka di wilayah tersebut.
Meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam serangan ini, mereka mengutuk keras Israel dan menyatakan dukungan mereka kepada Iran. Para pemimpin Hamas berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, meskipun mereka tahu bahwa serangan ini bisa membawa konsekuensi besar bagi warga sipil Palestina yang berada di wilayah yang sama dengan Israel. Namun, di tengah semua pertemuan dan perdebatan ini, ada satu hal yang jelas, dunia kini dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah mereka akan mendukung salah satu pihak dan memperburuk keadaan, ataukah mereka akan mencari jalan untuk membawa kedua belah pihak kembali ke meja perundingan? Dunia tidak hanya menyaksikan serangan ini, tetapi juga berada di persimpangan jalan yang penuh dengan potensi kehancuran. Perang yang dimulai dengan satu serangan besar ini kini menjadi ujian besar bagi semua pihak yang terlibat, baik di medan perang maupun di panggung diplomasi internasional. Dan yang lebih menakutkan lagi, tak ada yang tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini akan berakhir. Ketika dunia menyaksikan kehancuran yang terus berlanjut, dan ribuan korban jiwa terus berjatuhan di kedua belah pihak, beberapa individu mulai merasakan ketegangan yang lebih besar daripada sekadar kebanggaan atau kemenangan dalam peperangan. Mereka merasa ada yang lebih penting yang harus dipertahankan, yaitu harapan dan kedamaian. Meski begitu, banyak orang merasa bahwa harapan itu semakin pudar, dan dunia ini semakin terperosok dalam kebencian yang tidak berujung. Di tengah kekacauan ini, ada satu nama yang mulai terdengar di kalangan berbagai kalangan. Yusuf, seorang pemimpin muda Palestina yang berasal dari Gaza, sudah lama berjuang untuk hak-hak rakyatnya, tetapi peran barunya dalam peristiwa besar ini akan mengubah seluruh hidupnya. Tidak seperti kebanyakan pemimpin perlawanan yang selalu mengutuk Israel dan mengecam segala bentuk kekerasan, Yusuf memiliki pandangan yang berbeda. Ia percaya bahwa perdamaian hanya bisa tercapai melalui pengertian, bukan dengan memperburuk konflik lebih jauh. Berkat latar belakang pendidikannya yang lebih luas, dan perjalanan pribadinya yang penuh tantangan, Yusuf memutuskan untuk menyuarakan visi yang lebih besar. Ia tahu bahwa sebuah perubahan besar dimulai dengan keputusan-keputusan kecil yang berani. Ia merasa bahwa dalam kegelapan perang ini, ada sebuah cahaya harapan yang harus disemai. Namun, ia juga menyadari bahwa untuk melakukan itu, ia harus menghadapi banyak rintangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Yusuf memulai misinya dengan berkomunikasi secara diam-diam dengan beberapa tokoh penting, baik dari pihak Palestina maupun Israel. Dengan bantuan beberapa individu yang berkomitmen terhadap perdamaian, ia berhasil mengatur pertemuan rahasia di Amman, Yordania, untuk membahas kemungkinan gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Tentu saja, ini bukanlah langkah mudah. Banyak pihak yang masih terjebak dalam kebencian mendalam dan permusuhan yang sudah mengakar selama bertahun-tahun. Namun, Yusuf percaya bahwa setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah pertama, dan ia siap menanggung segala risiko demi harapan yang lebih besar. Pada hari yang telah ditentukan, Yusuf tiba di Yordania dengan harapan besar, meskipun ketegangan di sekelilingnya tidak bisa disembunyikan. Ia menginap di sebuah tempat aman yang dijaga ketat oleh pasukan keamanan, dan tak seorang pun bisa mengetahui siapa saja yang akan hadir dalam pertemuan itu. Yang hadir adalah para tokoh penting dari kedua belah pihak, beberapa perwakilan dari pemerintah Palestina, beberapa diplomat internasional, dan yang paling mengejutkan, 2 perwakilan dari Israel yang masih ingin berbicara tentang perdamaian. Namun, meskipun harapan itu ada, Yusuf tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan tantangan besar. Ia tidak bisa melawan kebencian yang mendalam yang ada di antara banyak orang, yang telah bertahun-tahun dijajah oleh perang dan trauma. Namun, dengan ketenangan yang luar biasa, Yusuf memulai pertemuan itu dengan satu kalimat yang membuat suasana ruangan terasa berat. Kita semua adalah korban dari kebencian yang diturunkan selama bertahun-tahun. Tetapi kita juga punya pilihan, apakah kita akan terus terjebak dalam lingkaran kebencian ini, atau kita akan memilih untuk memulai sebuah jalan yang baru. Kita bisa memilih untuk saling berperang, tetapi kita juga bisa memilih untuk saling memahami, tambah Yusuf dengan nada penuh keyakinan. Saya tahu bahwa perjuangan kita untuk kemerdekaan adalah sah, dan saya juga tahu bahwa Anda berjuang untuk keamanan negara Anda. Namun, bagaimana jika kita mulai mengerti satu sama lain? Bagaimana jika kita memutuskan untuk berbicara, bukan hanya berperang? Namun, tidak semua orang setuju dengan visi Yusuf. Elijah Ben Gideon, seorang diplomat senior Israel yang ikut hadir, dengan tegas merespons, apa yang Anda ajukan ini adalah utopia. Palestina dan Israel sudah lama terperosok dalam kebencian dan darah yang telah mengalir begitu banyak. Tidak ada tempat untuk perdamaian.
Tanggapan itu disertai dengan gelombang protes dari beberapa delegasi yang lebih keras di pihak Israel. Namun, meskipun ada ketegangan yang jelas di ruangan itu, Yusuf tetap tidak tergoyahkan. Ia tahu bahwa jika ia mundur sekarang, maka segala usaha akan sia-sia. Dengan suara yang lebih tenang, ia menambahkan, kita tidak bisa terus menyalahkan masa lalu kita. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari kebencian ini. Kita akan terus merusak generasi demi generasi jika kita tidak melakukan sesuatu yang berbeda. Dialog panjang yang terjadi selama pertemuan itu penuh dengan perdebatan sengit. Namun, Yusuf berhasil meyakinkan beberapa tokoh penting dari kedua pihak untuk mulai membuka diri terhadap kemungkinan gencatan senjata, bahkan jika itu hanya bersifat sementara. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan di masa depan, meskipun tetap banyak ketidakpastian yang menghinggapi perjanjian tersebut. Di luar ruangan, kondisi di Gaza dan Israel semakin memburuk. Kota-kota yang dulu damai kini menjadi tempat yang penuh kehancuran, dengan ribuan keluarga kehilangan rumah dan orang-orang yang mereka cintai. Di Gaza, Yusuf memimpin beberapa inisiatif untuk memberikan bantuan kepada korban, termasuk upaya besar-besaran untuk memberikan obat-obatan, makanan, dan perlindungan kepada mereka yang terluka atau terperangkap dalam reruntuhan. Di sisi lain, Israel juga tidak jauh berbeda. Keluarga-keluarga kehilangan orang yang mereka cintai, dan banyak anak-anak yang terluka parah akibat serangan roket yang tak terhindarkan. Di sebuah kamp pengungsian di Gaza, Yusuf berbicara dengan beberapa keluarga yang kehilangan rumah mereka. Mereka berterima kasih atas bantuan yang diberikan, namun mereka juga tak bisa menutupi rasa sakit yang mendalam. Seorang ibu dengan wajah penuh air mata berkata, "Kami telah kehilangan segalanya. Kami hanya ingin hidup damai. Mengapa anak-anak kami harus membayar harga seperti ini?" Itulah yang membuat Yusuf semakin yakin bahwa perjuangannya untuk perdamaian bukan hanya tentang negara atau batas-batas politik. Perdamaian adalah tentang manusia, tentang memberi kesempatan untuk setiap individu untuk hidup dengan martabat dan aman. Namun, ia juga tahu bahwa jalan ini tidak mudah. Setiap langkah yang diambilnya menuju perdamaian ini akan selalu dihadang oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar yang memiliki agenda mereka sendiri. Ketika Yusuf kembali ke rumahnya di Gaza, ia merasa semakin terbelah antara harapan dan kenyataan. Perdamaian memang mungkin, namun ia tahu bahwa harga untuk mencapainya sangat tinggi. Ia tidak bisa melupakan kenyataan bahwa setiap keputusan yang ia ambil akan mempengaruhi kehidupan ribuan orang, dan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan anak-anak Palestina dan Israel yang akan datang. Namun, di dalam hatinya, Yusuf tidak pernah berhenti percaya bahwa perdamaian adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, meskipun itu berarti berhadapan dengan kebencian, penolakan, dan ketidakpastian. Karena bagi Yusuf, perdamaian itu adalah cahaya dalam kegelapan, dan ia siap untuk terus berjuang demi cahaya tersebut, meskipun terkadang harus melangkah sendirian. Malam itu, saat ia berdiri di atas bukit, menatap bintang-bintang yang terhampar di langit Gaza yang gelap, ia tahu satu hal. Perjalanan panjang untuk mencapai perdamaian ini baru saja dimulai. Dunia yang terpecah kini menyaksikan konflik yang semakin mengerikan. Di satu sisi, Iran dan sekutunya merasa mereka telah mengirimkan pesan kuat kepada Israel, sedangkan di sisi lain, Israel berada di titik terendah dalam sejarahnya. Gas beracun yang digunakan dalam serangan sebelumnya hanya bagian dari kehancuran yang jauh lebih besar, dan meskipun kedua negara ini tidak saling menginginkan kehancuran total, mereka telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dunia yang sebelumnya berharap bisa meredakan ketegangan ini, kini terjebak dalam ketidakpastian. Di markas besar Israel, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu semakin tertekan. Keberhasilan militer Israel yang dulu bisa membanggakan kini terasa jauh dari jangkauan. Serangan besar terhadap pabrik kimia yang telah mereka lakukan tidak hanya merusak fisik dan infrastruktur Israel, tetapi juga menghancurkan rasa aman yang dulu mereka miliki. Ratusan tentara yang tewas akibat gas beracun membuat Israel harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa serangan ini tidak akan berakhir dengan kemenangan seperti yang mereka harapkan. Bahkan, dunia internasional tidak lagi melihat mereka sebagai negara yang tak terkalahkan. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Netanyahu dengan nada yang penuh keputusasaan. Suasana ruangan itu terasa tegang, dan para penasihat serta jenderal yang ada di dalamnya hanya bisa saling berpandangan, tak tahu harus berkata apa. Kita sudah kehilangan begitu banyak orang, dan sekarang dunia memandang kita dengan penuh kebencian. Kita harus menghentikan ini. Namun, para penasihat Netanyahu tahu bahwa langkah mundur dari perang ini bukanlah pilihan. Israel sudah terperangkap dalam jebakan yang mereka buat sendiri.
Menghentikan serangan di tengah jalan hanya akan menunjukkan kelemahan mereka. Mereka tahu bahwa Iran dan sekutunya tidak akan berhenti, dan mereka tidak bisa menunjukkan bahwa mereka kalah dalam perang ini. Di sisi lain, di Teheran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyaksikan dengan penuh rasa puas kemenangan yang mereka raih. Tetapi, seperti halnya di Israel, ada rasa cemas yang semakin membesar. Meskipun mereka berhasil meruntuhkan sebagian besar infrastruktur militer Israel, mereka juga tahu bahwa serangan ini tidak akan mengakhiri konflik. Bahkan, serangan ini bisa memicu perang dunia yang lebih besar. Khamenei, dalam pidatonya kepada rakyat Iran, dengan penuh keyakinan mengatakan, kita telah membuktikan bahwa kita lebih kuat dari Zionis. Tetapi kita tidak boleh terlena. Ini adalah pertempuran panjang, dan kita harus tetap waspada. Kemenangan ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk membebaskan wilayah kita dari penindasan. Namun, di balik ucapan yang penuh kebanggaan itu, Khamenei menyadari bahwa semakin besar kemenangan yang mereka raih, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Dunia internasional, yang kini lebih terbagi dari sebelumnya, mulai memperkenalkan sanksi yang lebih berat kepada Iran, dengan tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara besar Eropa yang semakin meningkat. Mereka tak lagi bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa serangan ini bukan hanya menghancurkan fisik, tetapi juga memicu ketegangan global yang luar biasa. Di Gaza, Yusuf, pemimpin muda Palestina, merasa berada di persimpangan jalan yang penuh dengan dilema. Keberhasilan yang ia harapkan untuk membawa perundingan perdamaian terlihat semakin jauh. Saat ia kembali dari Yordania, tempat ia berusaha menjalin komunikasi dengan Israel untuk mendiskusikan gencatan senjata, ia mendapati bahwa situasi di lapangan semakin memburuk. Meskipun beberapa pihak di Palestina mulai mendukung inisiatifnya, banyak yang tetap merasa bahwa perjuangan bersenjata adalah satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan. Apa yang bisa kita harapkan dari sebuah perundingan yang gagal? Yusuf sering bertanya pada dirinya sendiri saat berjalan di sepanjang kamp pengungsi Gaza yang penuh dengan rasa kehilangan. Anak-anak yang bermain di jalanan dengan wajah yang penuh kotoran dan tubuh yang kurus, perempuan-perempuan yang menangis karena kehilangan suami dan anak-anak mereka, dan pria-pria yang terlihat tak berdaya melihat rumah mereka hancur. Semua ini adalah akibat langsung dari kebijakan luar negeri yang tidak peduli pada kehidupan rakyat biasa. Namun, meskipun perasaan pesimis mulai merayap masuk dalam dirinya, Yusuf tidak bisa berhenti berusaha. Ia tahu bahwa perdamaian yang sejati hanya bisa tercapai jika semua pihak bersedia untuk mengakui kemanusiaan satu sama lain, dan itu adalah jalan yang lebih panjang dan lebih sulit. Di tengah hancurnya Gaza, di tengah kehancuran yang terjadi di setiap sudut, ia menemukan secercah harapan dalam dirinya sendiri. Tidak ada lagi tempat untuk kebencian yang lebih dalam. Tidak ada lagi tempat untuk menyalahkan satu sama lain. Di Israel, situasi yang semakin menegangkan juga membawa dampak buruk pada kehidupan rakyat biasa. Masyarakat Israel yang dulunya merasa aman dan terlindungi kini mulai merasakan kecemasan yang luar biasa. Serangan roket dari Gaza yang datang setiap malam menjadi kenyataan yang tak terhindarkan, dan kehidupan sehari-hari berubah menjadi serangkaian tindakan waspada dan ketakutan. Ya'ara, seorang wanita muda Israel yang bekerja sebagai guru di Tel Aviv, merasakan ketegangan yang semakin meningkat di kotanya. Ia sering melihat anak-anak di sekolah yang selalu bertanya, apakah kita akan selamat malam ini? Di setiap jam pelajaran, meskipun Ya'ara berusaha memberikan pendidikan terbaik kepada mereka, ia tahu bahwa banyak dari anak-anak ini membawa ketakutan dalam hati mereka. Ketakutan yang tidak bisa diungkapkan, namun terasa begitu nyata. Apa yang akan kita lakukan dengan dunia yang begitu terpecah? Ya'ara sering berpikir dalam kesunyian malamnya. Ia ingin percaya bahwa ada harapan untuk perdamaian, tetapi setiap hari yang berlalu semakin memperburuk keadaan. Dalam dirinya, ada keraguan yang semakin besar, namun ia tetap berusaha untuk mengajar dan memberikan harapan kepada anak-anak didiknya. Namun, bagi banyak orang di Gaza dan Israel, perdamaian terasa semakin jauh. Tindakan demi tindakan, serangan demi serangan, hanya membuat kedua belah pihak semakin terperangkap dalam lingkaran kebencian dan balas dendam. Yusuf, meskipun penuh dengan keinginan untuk melihat perubahan, tahu bahwa jalan menuju perdamaian ini tidak hanya tentang menghentikan pertempuran, tetapi juga tentang menumbuhkan pengertian, pengampunan, dan rasa kemanusiaan di antara dua bangsa yang sudah lama terpecah. Dengan keadaan yang semakin mencekam, Yusuf memutuskan untuk mengambil langkah lebih berani.
Ia mulai berbicara dengan berbagai pemimpin dunia yang masih percaya pada kemungkinan perdamaian, berharap mereka akan memberikan tekanan lebih besar pada kedua pihak untuk menanggalkan senjata mereka dan beralih ke meja perundingan. Ia tahu, meskipun langkah ini terasa kecil dan lambat, namun jika tidak dimulai sekarang, maka tidak akan pernah ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah malam yang gelap, meskipun ketegangan dunia semakin memuncak, Yusuf merasa dalam hatinya ada sebuah cahaya yang sangat redup. Namun, ia tahu bahwa selama ada harapan, selama ada satu orang yang percaya pada kedamaian, maka dunia tidak akan sepenuhnya hancur. Bahkan di dalam kegelapan perang yang mencekam ini, ada sebuah cahaya yang harus terus dijaga, karena, tanpa harapan, kita semua akan hancur. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga kita semua bisa belajar banyak tentang nilai kedamaian, persatuan, dan bagaimana pentingnya menjaga hidup yang penuh rasa hormat terhadap sesama. Jangan lupa untuk terus berdoa agar dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Jika kalian merasa terinspirasi atau punya pendapat, tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang bermanfaat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.